Jodoh yang akan hadir dalam dekat. Halo semua manis maha, kembali lagi bersama aku di PK Card Reading. Jadi ini adalah orang baru atau cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Nanti aku bakalan lihat ciri-cirinya seperti apa dan keadaan seperti apa kalian bertemu. So ini adalah pick a card. Gunakan intuisi, pilih kartu menggunakan intuisi, sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu, fokus ke diri kamu sendiri, tarik nafas, tahan, buang, pause videonya, lakukan berkali-kali. Salah satu cara meditasi aku gitu. Jadi aku biasanya tarik nafas, tahan, buang. Jadi olah nafas aku sampai benar-benar fokusnya cuma ke nafas gitu. So nanti mungkin ada salah satu pilihan yang akan menarik dirimu atau ada dari 3 pilihan ini yang menggentarkan hati kamu, menggetarkan. So ini pilihan pertama ada The Ring. Pilihan pertama atau kartu yang pertama, cincin. Pilihan kedua ada The Key, kunci. Ini kartu kedua. Lalu kartu ketiga ada The Letter, surat. Ini adalah pilihan ketiga. So pause video untuk memilih yang lebih lama lagi. So disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan untuk kamu yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama dirimu sendiri? Sebutkan pertanyaannya dalam hati, nanti ada salah satu dari pilihan ini yang memanggilmu. So aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Aku kayak udah lama gak buat video, jadi agak belibet. Jadi kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah sosok yang akan hadir ke dalam hidup kamu, memberikan cinta yang tulus dan kepastian dan hubungan yang serius. Jadi aku bakalan lihat dari ciri-cirinya, sifatnya, lalu nanti aku bakalan lihat gimana gitu pertemuannya seperti apa. So this is the ring. Kita bakalan lihat dari sini dulu. This person. So aku ngelihatnya gini, orangnya tuh penyayang sekali kalau aku lihat. Jadi tipe-tipe orang yang kalau menyayangi itu sangat tulus banget. Oke. Jadi aku ngelihatnya dia tuh gampang sekali untuk menaruh empati ke orang lain. Jadi orangnya baik banget gitu, hatinya lembut sekali. Jadi gampang banget untuk manfaatin juga sama orang-orang. Jadi kalau aku lihat dia punya perjalanan hidup yang ngerasain heartbreak atau ngerasain rasa sakit tuh bukan cuma dari percintaan aja gitu. Mungkin dari pertemanan atau hubungan di pekerjaan atau hubungan sama sesama manusia lah gitu. So saat dia datang ke dalam hidup kamu, dia di dalam keadaan yang memang sudah merasakan rasanya terpuruk banget gitu, alone, sendiri, kesepian gitu, gak ada yang nemenin, gak ada yang semangatin gitu. So saat kamu hadir, dia tuh bakalan sangat mengapresiasi karena dia tahu rasanya gak dapet apa-apa gitu, ibaratkan gak dapet atau tidak menemukan seseorang yang benar-benar care dan tulus gitu. Sometimes ini juga ada sedikit trust issue. Kalau ada orang yang baik sama dia gitu, dia langsung ada trust issue. But aku ngeliatnya semakin berjalannya waktu sembuh nantinya
gitu. Cuman memang perjalanan untuk sembuh dan percaya lagi sama cinta, percaya lagi sama manusia itu memang proses. So, dari energi The Three of Swords ada kekecewaan di masa lalunya dia yang banget-bangetan gitu. Ada juga dia ngerasa dikhianati gitu. So, kemungkinan kamu akan dealing sama seseorang yang pernah punya hubungan yang serius banget di masa lalu, tapi kandas gitu. Konsep hubungan yang serius itu bisa dalam bentuk pernikahan di masa lalu, bisa dalam bentuk pertunangan di masa lalu, atau bahkan pacaran yang lama gitu. So, ini nggak selalu hanya soal dia pernah nikah atau enggak ya gitu, tapi hubungan lah gitu yang bondingnya bener-bener dari hati ke hati gitu. Cuman kandas. So, saat dia pernah merasakan kehilangan, terus dikasih kesempatan lagi, dia akan sangat apresiasi itu gitu. Ibaratkan kayak misalnya gini ya, kamu nih punya boneka teddy bear and then kamu sayang-sayang terus gitu, itu dari kecil terus tiba-tiba hilang gitu, pasti akan nangis dan akan merana banget rasanya. Tapi udah nih move on gitu, akhirnya ya udah berdamai sama keadaan, terus tiba-tiba nemu lagi teddy bear yang dulu kamu sayangin itu. Nah, akhirnya kamu bakalan sayang-sayang itu terus gitu, akan dijaga banget gitu. Nah, ini yang aku lihat dari si sosok orang ini. Dia pernah merasakan kehilangan, kekecewaan yang berlebihan, jadi saat dikasih kesempatan kembali soal percintaan, dia akan sangat mengapresiasi itu. Jadi bukan hanya ngikutin ego, tapi juga gimana nih caranya untuk membangun hubungan yang bukan cuma buat senang-senang aja, tapi hubungan yang benar-benar stabil ke depannya gitu. So, energi The Four of Swords sendiri, dia bebannya besar. So, dari energi yang aku lihat, entah itu dari tanggung jawab keluarga, tanggung jawab sosial gitu, atau tanggung jawab lah, garis besarnya cukup besar, dan itu kadang-kadang yang ngebuat dia benar-benar capek. Capeknya tuh bukan cuma capek badan ya, tapi capek fisik, capek mental gitu. Bebannya besar banget kalau aku lihat. So, energi The Four of Swords kadang-kadang dia itu agak suka nggak enakan saying no. So, saat dia dikasih beban lagi, dia nggak akan kayak nolak itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang bikin dia kesandung. So, what I see dari dia tuh seseorang yang kayak care banget sama semua orang. Dia ngerasa kayak dunia ini tanggung jawabnya dia gitu. Jadi apa aja dia kerjain, apa aja dia usahakan gitu. So, pekerja keras, dia punya mental untuk melindungi, mengusahakan, effort gitu. Kamu bisa dealing sama energi Libra, Gemini, Aquarius. Jadi orangnya tuh benar-benar sebenarnya very logic ya. Jadi di dalam kehidupannya dia akan mengkalkulasi atau merasionalkan berbagai macam hal gitu, terutama di soal percintaan. So, kita bakalan lihat ada Ten of Wands. Ini kayak validasi sih. So, by the way, ini adalah kartu-kartu yang belum aku lihat sebelumnya. Jadi, aku shuffling dan aku ngambil kartu selagi meditasi tadi. Jadi, surprise juga buat aku. So, aku ngelihatnya gini. Dia tuh seseorang yang bertanggung jawabnya parah gitu. Apa aja ditanggung jawabkan lah ibaratkan. Walaupun itu bukan tanggung jawabnya dia gitu. Contoh misalnya tanggung jawab di keluarga, di saudaranya dia, atau di pekerjaan. Dia menganggap semua itu harus dia pikul gitu. Cuman akhirnya walaupun kadang-kadang suka kesandung dan lelah sendiri dan capek sendiri, itu yang ngebuat dia jadi seseorang yang tough gitu, strong gitu. Strongnya tuh bukan cuma di ayo badan aku kuat gitu, rajin nge-gym, tapi tapi juga kayak perasaannya kuat gitu, keinginannya kuat gitu, dan bahkan kayak sifatnya secara personalnya itu jadi punya sifat yang kuat gitu, dalam arti orang-orang akan sangat menghargai sifatnya dia karena itu yang sangat menonjol, dan akhirnya ngebentuk atau membangun karakter yang juga kuat gitu. So, aku ngelihatnya akhirnya bebannya jadi ringan sih kalau aku lihat
beban hidupnya. Jadi kayak kamu mungkin ngeliat, aduh kamu kasihan banget gitu, pikulnya banyak banget. Tapi bagi dia kayak ini hal sepele gitu. So aku melihatnya dia adalah seseorang yang sangat sensitif, terutama di percintaan. Dari segi karakter di mentalnya dia tuh bukan tipe orang yang bakalan bagi kesusahan gitu. Yang dia bagi adalah kebahagiaan. Jadi kalau ngomongin soal kesusahan, gundah gulana di perasaan, di pikiran itu dia bakalan kayak udah simpan aja sendiri gitu. Kita pikirin sendiri aja gitu. Tidak perlu dibagi gitu. Sebenarnya kalau aku lihat itu positif negatif. Positifnya dia bukan tipe orang yang gampang untuk complaining ke orang lain tentang hal-hal yang dia jalanin atau hal-hal yang dia pilih. Cuma negatifnya sometimes kan saat kita berhubungan nih, kita pengen sharing segala hal ya gitu. Itu agak sulit untuk orang ini, terutama kalau dia pun kayak tadi rasional dan agak punya trust issue gitu. Dia menganggap yang bisa menyelesaikan adalah rasionalnya dia sendiri, pikirannya dia sendiri, atau keputusan dia sendiri, atau logikanya dia sendiri gitu. Dan dia tidak menganggap ada orang lain yang mampu untuk bisa menyelesaikan masalah seperti dia menyelesaikan masalah. So it's kind of positive negatif sih gitu. Aku lihat dari energi Tembun sendiri ini ngomongin soal intuisi yang kuat. Nah ini mungkin perjalanannya tuh untuk dapetin insting dan intuisi yang atau bisa dengerin intuisi lah gitu. Ini bukan perjalanan yang kayak dari bayi lahir langsung dengerin intuisi, tapi dikasih masalah bertubi-tubi dulu gitu, baru akhirnya dia bisa ngedengerin intuisinya dia. So this person is very popular. Kamu bisa dealing with influencer, kamu bisa dealing sama orang yang mungkin di dalam lingkup masyarakatnya dia cukup dikenal gitu, atau bahkan anak-anak hits lah ibaratkan. Jadi entah itu banyak followersnya, entah itu banyak yang suka, entah itu juga banyak yang jadi kayak secret admirer buat dia gitu. Karena aku lihat orangnya tuh karena cintanya banyak gitu, dan dia tuh walaupun kayak sering dikhianatin, sakitin gitu, but the love is still there. Jadi cahayanya tetap terang, dan itu yang ngebuat orang-orang tuh tertarik sama dia. So what I see di sini, energi the star itu adalah seseorang yang love to give love gitu, suka banget membagi energi healing, suka banget membagi energi cinta, membagi energi positif. So kamu bisa dealing juga sama seseorang yang friendly, disayangin banyak orang. Jadi baik sama semua orang. So aku ngeliatnya apa nih yang mungkin agak berbeda cara dia untuk bisa kayak giving love gitu, atau mencurahkan cinta dibanding yang lain ke kamu tuh. Ini lebih seperti kayak ada beberapa hal yang jatuhnya kayak tanggung jawab yang kamu punya gitu. Dia juga pengen mikul itu gitu. Itu cara dia menunjukkan cinta. Jadi it's not tentang kayak words affirmation gitu, atau pakai physical touch, tapi ada beberapa tanggung jawab yang kamu punya nih. Contohnya let's say kayak contoh kayak kerjaan deh gitu. Kamu ada beberapa tanggung jawab pekerjaan yang saat kamu lelah ya udah kamu biarin aja, tapi saat kamu bangun tidur ternyata udah kelar tuh kerjaan. Nah itu cara dia untuk nunjukin cinta. Jadi dia pengen tuh istilahnya kamu tidak terbebanin sama apa-apa gitu. Dia aja yang mikul beban. Ibaratkan kayak kalau naik gunung nih gitu, kalian berdua bawa ranselnya kamu, dia bakalan ambil juga gitu, dia bakalan bawa juga gitu. Tipe orang yang seperti itu. So kamu bisa dealing juga sama Aquarius, kamu bisa dealing sama fire sign Aries, lalu Sagittarius, and then there's the Pisces di sini, ada energi Pisces juga. So sensitive, penyayang, terus juga hatinya lembut gitu. So aku bakalan lihat dari si Romance Angel ini, healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Jadi
kehidupan percintaan kamu akan sangat dilancarkan jika kamu punya hubungan yang sehat sama keluarga. So, give your relationship a chance, work on your partnership. Kamu juga harus ada usaha untuk bisa menggapai ini atau menggapai kisah percintaan yang kamu idam-idamkan lah gitu. Kamu juga harus ada usahanya gitu. Dan yang namanya usaha itu bukan hanya kayak oke, aku ngebuk-ngebuk dating apps, enggak hanya itu, but memperbaiki diri sendiri gitu, menyelesaikan atau menghadapi insecurity, fix your insecurity. So ini kayak cara-caranya ya. Karena ini tadi terbalik. Jadi untuk kalian yang kayak ngelihat aku selalu aku jajarin rapi gitu, aku juga baca terbalik, but I can sense it. Aku bisa ngerasa itu gitu. Ini bacanya terbalik atau tidak. So, energi temperance ini diminta untuk kalian yang aku lihat kamu ketemunya tuh pas momen dimana kayak jenuh di rumah. Jadi mungkin udah banyak banget yang narik diri. Contohnya aku di rumah aja nih, gak mau kemana-mana gitu. Aku kayak ngerasa kayak very draining kalau di luar. Ada momen nanti dimana kayak kamu jenuh banget dalam kesendirian, jenuh banget untuk rasa takut kayak going out there lah gitu. Kamu takut untuk keluar, tapi akhirnya kayak ada momen dimana nggak bisa nih gini terus gitu. Yaudah aku harus keluar gitu. Yang biasanya berada dalam kesunyian, ketenangan atau kedamaian sendiri gitu, tiba-tiba pengen ke situasi yang chaos. Jadi ada sesuatu hal yang akhirnya mendorong kamu berada dalam situasi yang kayak hiruk pikuk lah gitu, chaos banget lah gitu. Chaosnya bukan tanda yang buruk ya, tapi kayak cukup hektik. Entah itu kesibukan kamu nambah, entah itu yang tadinya kamu jarang banget keluar rumah tiba-tiba kayak selalu going out with friends gitu atau hangout sama temen gitu. Momennya tersebut sih kalau aku lihat. And then ini kemungkinan during summer, jadi mungkin ketemunya saat summer. Terus juga kayak ada sesuatu yang ada jadwal kalau aku lihat yang harus kamu buat gitu. Ini saran untuk dirimu, buatlah jadwal, disiplinkan. Jadi contoh nih, kamu buat jadwal bangun tidur, terus kamu olahraga atau ibadah gitu, atau bahkan apapun itu, meditasi. Kamu buat jadwal dari pagi sampai malam gitu. Coba rutinkan itu gitu. Itu yang kayak somehow ngebuat energi kamu agak berubah jadi kayak magnet. So aku ngeliatnya dari energi daerah Puan sendiri nanti cukup cepet ya datangnya. Jadi there's a changing that happening atau perubahan yang terjadi ini datangnya cukup cepet. Terus kalau aku lihat cara lainnya adalah ini, sometimes we're running from something. Kadang-kadang kita lari dari situasi atau sesuatu gitu. Ini disaranin buat dihadapin, karena semakin kamu lari ini akan semakin di-delay gitu unionnya. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Oke, aku bakalan ciri-cirinya dulu. Aku ngelihat dia punya tempat tinggal yang cukup bisa dibilang bagi orang itu diidam-idamkan ya gitu. Dia punya dream house, terus tempatnya juga kayak very magical, banyak barang-barang antik, terus juga banyak barang-barang klasik juga. Ada pianonya kalau aku lihat, ada alat musik yang ada alat musik yang kayak cukup besar gitu. Bisa piano, bisa harpa. Ya, terus juga kalau aku lihat nih kayak banyak ornamen kayu-kayu warna gelap gitu, dan kayak catnya juga nggak gonjreng, warna catnya kayak krem
atau kayak warna putih gitu, very classic rumahnya dia. Terus orangnya juga good looking, kelihatannya menarik sekali, badannya bagus. It's a very cute person. Dia punya sorot mata yang kayak mata baik gitu loh, kayak nice. Jadi matanya sayu, bukan mata-mata yang tajam. Kalau ngeliatin juga kayak penuh dengan cinta. Dia lebih prefer calling atau teleponan. Terus aku ngeliatnya juga kebanyakan dari kalian dealing sama seseorang yang kayak potongan rambutnya tuh sangat rapi dan selalu kayak gitu-gitu aja gitu. Terus juga kalau aku lihat dia kalau ngomong, walaupun dia friendly ya gitu, dia bukan tipe orang yang kayak nyerocos atau suka yapping gitu. Yang tadi aku bilang dia kalau ada sesuatu dia simpan sendiri. Omongannya juga kayak simple-simple, pendek-pendek gitu. Terus suka kebebasan dan bakalan kasih kamu kebebasan. Is very cute person. Orang-orang anggap dia cute gitu. Dia punya intuisi yang cukup tajam. Dan kalau aku lihat memang sebenarnya ada bakat intuisi atau bakat kayak supernatural, cuman memang dia tidak terlalu mengasah itu, dan akhirnya kayak semesta ngasah itu atau membuka itu dengan dikasih problem gitu dalam hidupnya. Mengutamakan sopan santun, kalau ngomong juga kadang-kadang pakai bahasa baku kalau aku lihat. Bahasanya bagus sekali gitu, tata keramanya juga sangat baik. Terus aku ngelihatnya juga sangat sopan orangnya. Yang kamu bakalan ngeh tentang orang ini adalah kendaraannya berisik. Terus juga ya rapi banget. Yang tadi aku bilang nih potongan rambutnya kayak dari dulu sampai sekarang tuh gitu-gitu terus gitu. Kelihatan rapi, kelihatan kayak well groomed gitu. Apik sekali. Dia itu bakalan suka banget makan makanan rumah gitu, masakan rumah. Terus juga kulitnya cerah. So aku bakalan lihat sini kali ya. Iya. The outcome of the situation. What I need to know about the situation in the future. Iya, datangnya tuh bukan tipe-tipe yang datang lambat loh. Datangnya cukup cepat kalau aku lihat, dan ada beberapa momen sebelum orang ini datang, ada hal-hal yang dihempaskan dari hidup kamu. Entah ada relationship yang broken, entah ada sesuatu yang hilang gitu, atau ada dijauhkan dari situasi gitu. Jadi konsepnya kayak sebelum dia datang ada karma yang dileburkan, ada karma-karma buruk yang dileburkan gitu. Dan itu kayak sebuah sebuah warning sih, enggak warning sih, lebih seperti saran nih dari aku. Saat kamu menghadapi situasi yang memang ngerasa kamu nggak punya kuasa lagi gitu, kamu nggak punya kemampuan lagi untuk kayak nge-push itulah gitu atau ngedorong itu, biarin aja gitu. Ibaratnya kayak dari kemarin kamu ngedorong arus gitu, ikutin aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang dilepaskan, saying goodbye gitu, ya udah bye gitu. Karena itu yang akhirnya ngebuat ruang yang harusnya diisi sama sesuatu yang lebih baik lagi masuk gitu loh. Let it be. Contoh misalnya gini ya, kayak kamu ini, kalau ini kan gambarnya kayak ada TV yang rusak gitu, terus kayak dari kemarin kayak diusahakan banget gitu, ya udah biarin aja, rusak aja, berarti harus direlakan gitu. Nah ternyata saat direlakan, entah itu dapat TV baru gitu, atau bahkan dapat cara baru untuk streaming gitu. Jadi kalau aku lihat caranya semesta buat ngeganti sesuatu yang hilang, atau bahkan buat narik sesuatu yang baik masuk ke dalam hidup kamu, berarti ada sesuatu hal yang buruk yang dihempaskan dulu gitu. Di sini kalau aku lihat
keep it to yourself. Jadi kayak di dalam pertemanan gitu, kadang-kadang kan kita suka oversharing, itu agak kurang-kurangin. Kesiapan diri, terutama untuk yang feminine energi ya. Untuk kalian yang punya feminine energi, ini kayak ada mungkin beberapa dari kalian yang udah single gitu lama gitu. Kalau aku lihat ini kayak momen union with someone yang ngasih kamu sebuah kepastian gitu, atau sebuah komitmen. Karena ini kan bride, itu kayak gambar pengantin di sini gitu. Siapkan diri untuk jadi pengantin ibaratkan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book post reading, dengan di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, kemungkinan ada sesuatu yang terjadi di bulan ke-7. There's something about 7, so it's kind of weird. Jadi karena jam di sini tuh kayak ada di menit ke-7 gitu. Terus tadi juga video ini ada ya ada 7-7-nya. Terus ada sesuatu di angka 7, entah itu bulan ke-7 atau tanggal 7 gitu. Ada sesuatu yang terjadi di yang aku sebutkan tadi. So ini adalah sosok orang yang hadir untuk memberikan kamu komitmen. So dia hadir giving you love atau giving you hubungan, atau memberikan hubungan yang memang bukan main-main gitu, sesuatu yang pasti gitu. So ini juga mungkin jodoh. So kita bakal lihat who's this person. Kita bakal lihat sosok orangnya dulu ya, secara sifat, watak, terus juga nanti ada ciri-cirinya. But aku juga bakalan lihat tentang gimana ketemunya. So dia adalah sosok orang yang pemberani gitu. Aku ngeliatnya juga dia gak takut apa-apa gitu loh. Kalau sama Tuhan, dia cinta sama Tuhan, bukan rasa takut. Jadi aku lihat support system dari semestanya cukup kencang untuk orang ini. Jadi kemungkinan kamu bakalan dealing sama seseorang yang apa aja dimudahkan gitu sama Tuhan. Entah itu kerjaan, entah itu percintaan gitu. Cuman dia gak akan semena-mena sih gitu. Dia bukan tipe orang yang taking things for granted, atau bukan tipe orang yang kayak menyia-nyiakan opportunity atau peluang, atau bahkan apapun yang dia punya, even itu hal yang sepele gitu. Aku ngeliatnya orangnya pinter banget. Pinternya tuh bukan cuma kayak logic matematik pinter, tapi lebih seperti kayak survivingnya dia pintar gitu, bersosialisasinya dia pintar, dia tahu cara untuk menempatkan diri gitu. Saat dia harus kelihatan anggun berwibawa, dia akan anggun berwibawa. Saat dia harus menjadi sosok orang yang bisa ngeraih atau menyentuh hati orang lain, dia akan ngelakuin itu. So what I see di sini, dia adalah sosok orang yang ini kan dia ada topengnya ya gitu. Bukan berarti dia suka pakai topeng atau kayak palsu, tapi dia tahu cara untuk tempatin dirinya gitu. Cara untuk duduk di atas, di tengah, di bawah, dia tahu gitu. So The Queen of Swords itu adalah seseorang yang intuitif tapi dibarengin sama rasional. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia lontarkan, semuanya berdasarkan fakta gitu. Kamu tiap hari bakalan ditampar sama fakta kalau ngomong sama dia. So aku ngelihatnya dari energi The Queen of Swords sendiri, sosok orang yang tegas, sosok orang yang straight to the point. Kamu mau yang apa? Dia bukan tipe orang yang kayak ayo muter-muter gitu. Kalau ditanya mau ya apa, nggak tahu gitu jalannya dulu, bukan. Dia tipe orang yang tahu aku harus kesini, mau ini, mau dapetin ini gitu. Aku ngeliatnya juga dari sini ada kesiapan ya. So energi the Six of Wands, aku selalu ngeliat orang di readingan yang aku baca di orang-orang. Kalau orang itu mau
ke hubungan yang lebih serius atau ke jenjang yang lebih serius itu selalu keluar si kartu ini gitu. Entah itu key house, entah itu ada gambar-gambar kepastian lah gitu kalau aku lihat. So energi the six of wands ini menunjukkan kayak ready atau siap untuk jenjang yang lebih serius. Dan ini bukan hanya kesiapan di omongan, di mental, tapi juga memang semestanya juga mendukung gitu. Soalnya the six of wands, aku ngelihatnya dia adalah seseorang yang sangat supportive ke orang-orang sekitarnya dia, terutama kalau misalnya teman-temannya pengen sukses. Dia bukan tipe orang irian, bukan tipe orang yang kayak dengki gitu, kesel ngeliat orang sukses. Enggak, dia bakalan lebih semangat gitu. Ayo kamu mau sukses gini 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 gini, aku bantu lah gitu. So cara dia membantu orang lain tuh bukan dikasih uang cung cung cung, tapi what do you want, kamu mau jadi apa gitu. Let's say kamu bilang kamu mau jadi pengusaha sukses, dia bakalan ngasih step by step, dia bakalan ngasih jalan gitu. Kamu yang jalan sendiri gitu, dia akan ngasih jalan. Entah itu dia bakalan menginspirasi kamu atau ngajak kamu buat sekolah bisnis, atau bahkan dia bakalan membuka channel atau membuka koneksi kamu untuk kepentingan bisnismu gitu. Jadi caranya dia untuk supporting orang lain bukan dimanja gitu. Ini tipe orang yang galak. Tipe orang yang tegas, balik lagi ya. So aku ngelihatnya energi the six of wands ini, dia tuh sangat bahagia ngelihat orang lain sukses. Jadi aku ngelihatnya ketulusannya itu dia tunjukkan dengan support gitu, dengan memberikan semangat gitu. Semangatnya juga bukan cuma di omongan kalau aku lihat. So aku ngelihatnya six of wands itu adalah seseorang yang pintar pilih teman. Jadi pilih teman tuh bukan cuma kayak transaksional ya, kayak aku mau temenan cuma sama orang-orang yang sukses aja biar aku juga terinspirasi jadi sukses gitu. Atau aku punya temen yang kalau ngobrol soal proyek triliunan, enggak gitu. Dia kalau berteman sangat tulus. Dia bakalan menghargai segala aspek positif negatif di setiap manusia karena dia memahami dari dirinya sendiri. Dia pun punya sosok yang aku tunjukin nih ke dunia, sosoknya ini nih gitu. Ada yang aku simpan juga. Dia paham banget soal itu gitu. Jadi cara dia berteman very positif. Dan akhirnya walaupun dia berada di lingkungan yang negatif, lingkungan tersebut jadi positif gitu. So dia memberikan dampak yang cukup baik ya ke lingkungannya dia. Terus cara dia berteman pun aku ngelihatnya ya udah tulus-tulus aja gitu. Dia nggak pamrih apa-apa, but somehow karena ketidaksukaan dia untuk kayak hubungan yang transaksional gitu, atau hubungan yang segala macam harus diukur dengan sesuatu, akhirnya dia ketemu sama orang yang tulus-tulus aja kalau mau berteman gitu. So timbal balik dari semesta adalah dia dapat support system yang sangat baik gitu, bukan dinilai dari apa yang dia bisa dapat gitu, bukan dinilai dari apa yang dia bisa pegang atau dia punya. So kita lihat lagi. Kamu bisa dealing sama seseorang dengan energi first sign, Aries selalu Sagittarius, ada Libra, Gemini, Aquarius, and then there's Capricorn, Virgo, and Taurus. Jadi dia tuh orang yang kayak suka, ini agak mirip kayak nomor 1, dia agak jarang untuk sharing tentang apa yang dia rasakan gitu. So kalau misalnya kamu nanya apa perasaan dia akan sangat sulit untuk ngebuat itu jadi kata-kata. Jadi aku ngeliatnya gini, walaupun karena dia gini, orangnya sangat rasional atau sangat berlogika ya. Jadi kalau ada sebuah feeling tertentu, dia tuh akan sangat overthinking gitu. Jadi akan sulit keluar dari mulutnya dia. Orangnya overthinking. Kita kasih sisi negatif dulu ya gitu. Orangnya overthinking banget.
parah. Terus juga sometimes itu yang akan kayak menjerumuskan dia atau merugikan dia di dalam percintaan. Jadi untuk melangkah tuh walaupun dia pasti dia tahu mau apa gitu. Kalau berhadapan langsung sama seseorang, let's say kayak dia berhadapan sama kamu, terus lalu kamu menunjukkan berbagai macam sifat, sikap gitu, atau kamu kayak dia nanya, kamu ngejawab, dia bakal overthinking akan hal itu. So aku ngelihatnya dari energi dan Eight of Crystal ini datangnya dari trauma masa lalunya dia yang nobody understand this person. Kalau aku lihat agak sulit dia diterima sama orang-orang sekitarnya. Jadi gak banyak orang yang memahami sih dia tuh kayak gimana gitu, maunya apa dan segala macam. Dan dia bukan tipe orang yang juga suka ngomong aku maunya ini dan itu gitu. Dia nggak suka demanding gitu. Yang penting ya udah kerja usaha jadi kelar dah gitu. So aku ngeliatnya dia nggak suka ngasih excuses atau alasan-alasan tentang apa yang dia lakukan. In relationship itu positif negatif. Positifnya ya udah kalau kamu sukanya tinggal beres aja itu enak gitu. Tapi kalau kamu juga seseorang yang overthinking, itu bakalan jadi dinamika ya, karena tidak ada komunikasi dalam pencapaian atau tujuan gitu kan. Kalau pencapaian tujuan, aku stepnya ke sini loh gitu, aku jalannya ke sini gitu. Sementara kalau dia tipenya yang udah diem aja, nanti ya udah yang penting jadi lah gitu, tipenya kayak gitu. So aku ngeliatnya gini, karena susah untuk dimengerti gitu cara berpikirnya, cara jalannya dia gitu, akhirnya dia membiasakan diri untuk menerima fakta itu gitu. Jadi saat dirubah, saat menyadari kalau oke, di dunia ini ternyata ada orang yang mau ngertiin aku, itu agak jadi struggle-nya buat dia gitu. Jadi kayak avoidance untuk dirinya sendiri. So you deal with someone yang a bit kayak avoidance. nih kayak biasa pegang pedang nih, ibaratkan gitu. Terus tiba-tiba kamu datang bawa kue gitu. Jadi kayak apa nih gitu. Biasanya perang tiba-tiba sesuatu yang lembut. So aku ngeliatnya saat ketemu kamu, dia di dalam keadaan yang very lonely. Kalau aku lihat sangat kesepian. Iya, jadi ini emang agak mirip kayak nomor 1. Tapi sangat kesepiannya tuh kayak dia sudah memahami sih harus ada yang berubah nih gitu. Cuman memang gini ya, dia itu butuh validasi yang kuat kalau di dalam percintaan. So untuk saran ke kamu, jadi jangan hanya kayak flirting, jangan hanya kayak mengucapkan sesuatu tapi juga pakai effort, pakai usaha, atau vice versa. Jangan hanya pakai usaha tapi juga pakai omongan juga gitu. So aku bakalan lihat dari sini ya. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. So ini sarankan untuk yaudah biarin aja, terbuka secara natural gitu. Tidak perlu kamu ribetin caranya semesta, nggak perlu kamu dikte tuh semesta harus kayak gimana, karena ya tahu sendirilah gitu kan, yang punya kuasa kan Tuhan. Jadi kita nggak perlu ngobrak-ngabrik rencananya Tuhan nih, berat kan. Jadi biarkan apa yang memang harus dibiarkan. So chemistry, there's a strong magnetic attraction in here. Sometimes people denying tentang ini. Ini chemistry itu sesuatu yang tidak bisa kita bohongi, kita tidak bisa buat-buat, nggak bisa kita palsukan. Chemistry aja. The chemistry is there. Kalau misalnya kamu ketemu sama seseorang and then ada sesuatu yang kayak gimana jelasinnya, chemistry entah itu secara magnetik, entah itu juga sorry bentar, ada bulu kucing di lidah aku. Ada magnetik
nanti yang kayak kalian berdua pengen selalu nempel gitu, atau ada sesuatu yang seperti kayak klop aja gitu kayak contoh misalnya dia nggak suka kulit ayam, kamu suka kulit ayam gitu. Jadi kayak itu klop banget, match banget gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Itu contoh. Jadi ada sesuatu yang kayak matching, kayak kunci, kayak iya, gembok ketemu kunci. And then kalau aku lihat gini, coba noticing orang-orang yang memang saat kamu entah itu physical touch sama dia, entah itu tiba-tiba kayak tangannya bersentuhan gitu, ada rasa cekak-cekit. What? Cekak-cekit? Yang kalau aku lihat kayak gitu sih. So ini bakalan jadi oh how you met this person. Ya ini kayak validasi ya. Kamu ketemu orang ini saat kamu sibuk soal pekerjaan kamu. You're not really seeing this person kalau aku lihat. Kamu gak bener-bener ngeh tentang kehadiran orang ini gitu. Kamu gak bener-bener kayak, oh ada dia gitu. Enggak, kamu kayak fokus aja di karir. Ada target, ada tujuan kamu mau apa. And then what I see di sini, attracting gitu, bener-bener kamu narik dia dengan enjoying the moment. So if you see this the Empress, dia tuh merem gitu, dia nggak ngeliat apa-apa, dia cuma kayak pegang perutnya yang sedang mengandung gitu. It's sometimes literal, tapi juga ini sometimes sangat-sangat tidak literal ya. Nah, the Empress itu selalu mengandung tuh karena dia punya sesuatu yang dia bisa bilang itu punyaku gitu. Entah itu bisnis kamu, entah itu sesuatu yang bentuknya kayak yang kamu rawat sendiri, entah itu tanaman dan segala macam lah gitu, atau bahkan usaha lah gitu. So the Empress itu creating something. Jadi kita membuat sesuatu yang dasarnya dari entah itu imajinasi, entah itu impian, entah itu harapan, kita usahakan untuk kita wujudin jadi sesuatu itu, lalu kita rawat. Nah itu bentuknya saat seperti itu. So gini, kalau kamu ya planning, let's say kayak, aduh sepertinya aku pengen jadi pengusaha gitu. Lalu kamu akhirnya mewujudkan dengan cara kamu ngikutin nih gitu planning kamu. Akhirnya kamu wujudkan langkah tersebut yang akhirnya saya kayak seperti kayak menarik gitu, kayak magnet. Karena kayak memberikan sinyal gitu. Jadi caranya untuk kamu memberikan sinyal ke dia atau kamu bisa narik dia adalah kamu fokus dengan sesuatu yang bisa kamu bikin sendiri, atau kamu pengen bikin sendiri, atau kamu pengen lahirkan sendiri dari usaha dirimu gitu. So energi di chariot, kita balik ke chariot. Ini kan kayak target ya gitu. Jadi simple, fokus ke target kamu, bukan di arah percintaan tapi mungkin di karir atau di finansial gitu. Ini kalau gimana aku tahu dia, intuisi. Kalau aku lihat kayak tahu aja sendiri gitu. Ada hal-hal yang kayak mirroring. So mirroring itu konsepnya bukan cuma kayak aduh aku mirip banget sama dia gitu. Kadang-kadang keadaannya gitu tadi. Contoh misalnya dia sangat tidak suka kulit ayam tapi kamu sangat suka kulit ayam gitu. Jadi saat makan bareng kayak bisa sharing gitu. Dia bisa ngasih kulit ayam ke kamu, atau kamu ya udah exchange sesuatu lah gitu sama dia. Jadi kalau aku lihat ada sesuatu yang klop aja gitu. So energi the Queen of Cups ini bersihkan hati dulu. Sarannya sama, kamu juga overthinking berlebihan. Ini kalau 2 orang, kayak kamu bayangin deh, kamu nonton film, let's say kamu nonton series contohnya, terus pemeran utamanya sama pemeran utamanya berdua gitu, dua-duanya overthinking padahal saling suka gitu. Gregetan nggak? Pasti gregetan gitu. Jadi salah satu dari kalian harus lebih berani untuk bisa
usaha gitu. If you're feminine, jika kamu energi feminine, usahanya adalah memberikan sinyal, kasih lampu hijau gitu, kasih jalan. Kalau misalnya kamu maskulin, apa yang harus kamu lakukan adalah usaha. Ayo kejar terus, jika memang ada tembok, tembus temboknya gitu. Jadi aku bakal lihat ke outcome, but before that aku bakalan lihat ciri-cirinya. There's something about a blue color di sini. Kalau kamu lihat kebanyakan warna blue, mungkin ini juga jadi warna yang memberikan keberuntungan untuk dirimu, atau saat kamu ketemu sama dia kamu pakai warna biru, atau vice versa, dia yang pakai warna biru. Jadi ada sesuatu tentang warna biru. Oh, by the way, di sini juga ada blue cloak, jubah warna biru. It means this person is very very smart. Jadi clear sekali jalan pikirannya. Ini rambutnya biru by the way. Okay. Understanding your own heart. Ini ada tadi saran. Pahamin hatimu sendiri dulu sebelum kamu narik dia gitu. Banyak loh orang yang gak paham soal perasaannya sendiri. Jadi jika kamu bingung perasaanmu apa, sebenarnya di Google tuh banyak ada chart tentang nama-nama perasaan. Coba kamu download gitu, atau kamu pahamin gitu. Nanti kamu akan tahu sendiri, oke, aku perasaannya hari ini gitu. Dan mostly nanti semakin kamu bisa menamai perasaan, kamu akan tahu perasaan kita yang dominan apa, yang ada, entah itu ada yang kurang, entah ada yang kosong lah, itu apa gitu. Lalu kamu kejar dulu gitu. Dia tinggal di rumah yang artistik. Jadi banyak art atau benda-benda yang kayak benda-benda seni. Very clean tempatnya, bersih sekali. Terus dia juga suka pantai. Ada banyak ornamen seperti dark wood, ornamen kayu-kayu warna coklat tua gitu. Terus juga entah tangganya gitu, atau what I see sih kayak tangga, lantai, atau bahkan kaki-kaki meja yang warnanya ya dark wood. Very artistic, very clean tempatnya. Ada lukisan-lukisan yang gede gitu. Ini adalah tempat tinggalnya. Tunggu aku beresin dulu. So, rambutnya itu wavy, agak bergelombang. It's very chill person, santuy banget orangnya. Dia ada panggilan sayang di keluarganya dia atau dari teman-temannya dia. But aku ngeliatnya gini, dia tuh awet muda banget. Orangnya lurus-lurus aja. Jadi kalau misalnya kamu ngobrol sama dia gitu, please straight to the point. Karena kalau kamu ngobrol terus ketujuannya itu lama gitu, dia akan mudah sekali marah. You make me feel special. Kamu akan sangat dispesialkan, dan itu bakalan kelihatan banget. Dia bakalan showing the world atau tunjukin ke dunia kalau kamu orang yang special. It's very sexual juga. So yang kamu bakalan ngeh juga tentang orang ini adalah kendaraannya dia. There's a car di sini. Dia mungkin suka mobil-mobilan, atau dia suka mobil, anak mobil. So dia paling bete sama orang yang lama.
Ini bisa vice versa. Jadi ini orang-orang kayak gini biasanya, misalnya dia selalu pengen satset, dia bakal ketemu sama sosok orang yang lelet. Kalau kamu lelet, kamu ketemu sama orang yang satset. Tapi kalau kamu ngerasa enggak, aku orangnya cepet satset, berarti kamu dealing sama orang yang lelet. Light, kulitnya juga cerah warnanya. This person loves spicy food. Dan gini, yang aku lihat dari orang ini adalah dia kalau ngomong tuh suka pedes gitu. Komennya tuh suka pedes. Pakai kacamata. Pakai kacamata, butuh kacamata lebih tepatnya. So, aku bakal lihat dari Lenormand. What's this? This hiding. Apa ini? Oh, okay. Lalu alisnya tebal. Jadi kita taruh sini aja. Okay. The outcome of the situation. Kamu bisa duluan sama seseorang yang pernah kuliah di luar negeri, atau dia harus melakukan perjalanan jauh untuk sekolah atau untuk nambah ilmu. Ini kayak bisa vice versa ya. Kamu menganggap orang ini kayak sebuah misteri yang harus dipecahkan, atau dia menganggap dirimu adalah sebuah misteri yang harus dipecahkan. So, ada rasa penasaran antara kalian berdua. Kemungkinan kamu akan ketemu sama dia itu dengan relatif kamu akan ketemu sama sosok ini mungkin dengan koneksi gitu, koneksi dari orang-orang sekitar kamu, terutama sosok perempuan di dalam hidupmu, entah itu dari temen yang perempuan, entah itu dari saudara kamu gitu. So, aku ngeliatnya juga saat ketemu itu kayak familiarity-nya tuh strong banget, jadi kayak kerasa temen lama, obrolan juga sangat ringan, enak gitu ngobrolnya. So, the outcome what I see di sini ada banyak hal yang jadinya tuh kayak sebuah keberuntungan gitu. Jadi ada keberuntungan yang datang bertubi-tubi gitu untuk hubungan ini. Entah dianya, contoh misalnya kerjanya jadi lebih lancar, entah tiba-tiba kamu dapat rezeki gitu. Jadi keberuntungannya bertubi-tubi saat bersatu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share sampai reading. Bye. Halo my love. Jadi ini untuk ambil pilihan ketiga, ini adalah sosok orang yang akan hadir memberikan kamu komitmen atau bersama denganmu ke jenjang yang berikutnya gitu. Ini bisa jadi jodoh. So, aku bakal lihat ciri-cirinya, sifatnya, wataknya, lalu bagaimana kamu ketemunya sama dia. So, bakal langsung lihat aja. The letter. Ada the page of cups sama page of swords. Ini kayak orang yang, kamu tahu golden retriever kan?
dia tuh punya energi seperti itu. Semangatnya luar biasa, sangat loyal. Orangnya juga kayak setia banget gitu. Terus kalau sayang bucin banget tipenya. Pengennya selalu nempel, very clingy ini orang. Jadi kalau misalnya kamu pengen pergi kemana gitu, kayak aku pengen sama teman aku gitu, dia pengen selalu ngintilin. So aku ngeliatnya dari energi the Page of Swords, very curious person. Dia tuh suka pengen cari tahu tentang apapun. Aku ngeliatnya a little bit side of kayak suka gosip gitu. Suka ngobrol, suka hal-hal yang berbau gosip-gosip. Aku ngeliatnya juga ini orang adalah orang yang tahu arahnya kemana untuk sukses gitu. Cuman memang butuh seperti kayak aku tuh ngeliatnya dari tadi kayak kuda. Kamu tau gak sih kacamata kuda gitu, biar kudanya gak ngeliat ke kanan ke kiri atau tidak ke distract. Nah dia butuh itu. Dia butuh kacamata kuda. Dia orang yang gampang banget ngeraih sukses tapi suka ke distract. Contoh misalnya dia lagi ngerjain tugas atau dia lagi fokus buat kerja gitu, teman yang ngajak main udah hayo gitu. Jadi tipenya memang harus diarahin gitu. Aku lihatnya juga sosok orang yang bucin banget loh ini. Jadi kayak cara dia untuk nunjukin cinta mungkin kadang-kadang bikin kamu agak malu gitu, agak embarrass. So the Page of Cups sendiri full of love, dia punya optimisme yang cukup tinggi di percintaan. Aku ngelihatnya juga mungkin karena this person hidup atau lahir di dalam keluarga yang giving love bubble-nya tuh kuat banget gitu. Jadi saat keluar ke realita menghadapi kehidupan masyarakat awam ini gitu, dia agak kaget, kok nggak kayak di rumah ya gitu. Padahal di rumah aku dapetnya gini, ternyata di luar kayak gini gitu. Jadi pertama ini mungkin memang cara orang tuanya sangat memanjakan dia gitu. Tipe parenting yang everything must be perfect, must be kayak positif semua gitu. Jadi saat ke realita dia agak kaget. So aku ngeliatnya juga kayak dia selalu pakai rose colored glasses, dimana itu konsepnya kayak ngelihat semua hal itu harus diromantisasikan gitu. Keindahannya itu kayak ibaratnya pakai filter nih. Kalau dia ngeliat nih matanya dibuka itu udah langsung filter semua gitu. Jadi saat dicabut agak kaget nih gitu. Oh ternyata tidak seindah bayanganku gitu, tidak seindah pemahamanku. So aku bakal lihat dari sini. Is very friendly person. So kamu bisa dealing sama energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kamu juga bisa dealing sama there's a lot of energi di sini. Ada energi Taurus, ada energi Aries, ada energi Sagittarius, Leo, Pisces, Scorpio, Cancer. So check some reservations sampai crazy. Pertama, dia orang yang sangat friendly gitu. Jadi love everyone, suka punya banyak temen gitu. And then aku ngeliatnya kamu bisa ngebangun hubungan ini base-nya awalnya mungkin dari pertemanan gitu. Energi the Three of Cups adalah seseorang yang living life to the fullest, dan dia make sure orang-orang di sekelilingnya juga ngerasain itu gitu. Jadi dia sangat care banget sama teman-temannya, sangat care banget sama kehidupan orang-orang di sosialnya dia gitu. Aku ngeliatnya gini, orangnya juga suka berkompetisi. So mungkin a bit kayak egonya juga masih kayak bisa sedikit bisa dimanipulasi. Tapi orangnya cerdik banget. So aku ngeliat dari energi The Magician sendiri, dia mau apa aja tuh tinggal kayak menjentikan jari gitu. Jadi kalau aku lihat dia punya skill yang sangat bagus, entah itu buat bersosialisasi atau berteman. Lalu dia punya source atau sumber untuk
dapetin itu semua dengan sangat mudah, entah itu dapetin privilege, entah itu dapetin kemudahan lah gitu. Dan dia punya desire, punya nafsu, punya gairah yang cukup besar untuk kehidupan ini gitu. Dan dia punya cinta untuk itu. So ini tuh energinya dia tuh kepancar, makanya banyak orang-orang yang jatuh hati sama dia gitu, suka sama dia. Dan dia tahu gitu, kayak aku tahu nih ada orang yang suka sama aku gitu, tapi dia nggak akan ngejauhin orang itu atau kayak galak sama orang itu, enggak, but keep it friendly gitu, tetap aja kayak dia biasanya. Aku lihatnya dari energi the five of wands, kamu sama dia punya pemahaman yang berbeda. So konsep pemahaman itu luas sekali. Aku gak bisa spesifik apa. Ada yang pemahaman politiknya beda, ada yang pemahaman soal agamanya beda gitu. Even kalian punya agama yang sama contohnya, tapi cara pandang soal Tuhan sedikit berbeda gitu. Cuman ini juga ada istiadat atau ada culture yang cukup berbeda juga. But aku ngelihatnya dari energi the five of wands sendiri, karena kehadiran dirimu di dalam hidupnya dia itu yang menyeimbangkan gitu. Let's say kayak kamu punya kehidupan yang sangat berbeda sama dia, atau latar belakang atau cara tumbuh yang berbeda gitu, dan akhirnya kamu masuk ke dalam hidupnya dia dan akhirnya hidupnya seimbang. Yang tadinya kayak balon udara di atas aja tuh akhirnya punya anchor gitu, punya jangkar gitu. So kamu bagaikan jangkarnya dia lah. Dan akhirnya dia yang tadinya gampang untuk ke distract itu jadinya kayak punya inspirasi untuk tetap fokus gitu. So aku ngeliatnya gini, dia tuh tipe orang yang kayak sebenarnya ini positifnya adalah dia orang yang punya solidaritas tinggi ke teman gitu. Negatifnya, contoh misal lagi sama kamu ngedate, terus tiba-tiba temennya tuh kecelakaan gitu, atau temennya tuh butuh sesuatu, dia bakal langsung loncat gitu. Jadi aku ngelihatnya juga positif negatif sih. Positifnya adalah dia helping teman-temannya dia gitu, dia suka punya koneksi sama teman-teman dan dia orang yang cukup loyal. Cuman negatifnya kadang-kadang akan merasa kayak number 2 nih gitu dibanding teman-teman gitu. So kita bakal lihat ke deception. Someone's wearing a false mask in this relationship. Jadi kalau aku lihat gini, accepting aja role-nya gitu. Kita nggak usah pakai role play lah, ibaratkan yang namanya kehidupan untuk membangun sesuatu, it is what it is gitu. Kamu perannya seperti apa. So attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Nikmatin momennya kamu, fasenya kamu, ritmenya kamu, face-nya kamu gitu. Nikmatin semua. So aku lihatnya gini, tolong hargain hal-hal terkecil dalam hidup, hal-hal yang paling sepele yang kamu dapat dalam kehidupan kamu hargain. So ini adalah gimana caranya. Aku baca terbalik, tapi kadang setiap video aku pasti kayak gini, but I know kartu yang terbalik mana, yang enggak yang mana. So aku lihatnya ini pertama, kamu tuh lagi fokus sama pekerjaan, atau kamu lagi fokus buat finishing something lah gitu. So ini konsepnya bekerja. Cuman kalau aku lihat bagaimana caranya, pertama kamu udah harus tahu nih cara untuk nyelesain tanggung jawab terutama di pekerjaan gitu, karena itu salah satu cara untuk buka kunci lah antara kalian berdua. Lalu di sini juga ada sebuah cara berkomunikasi gitu. Cuman cara berkomunikasi ke diri sendiri yang harus dirubah gitu. Mungkin jadi harus lebih positif lagi gitu. So aku ngelihatnya ini tentang dirimu sendiri sih. Kita kalau dikasih jalan nih sama Tuhan, ya udah nih ada jalannya. Tapi si manusianya gimana cara jalannya itu loh yang akhirnya mengubah tujuan atau akhirnya destinasinya tergantung dari kita sendiri. So aku ngelihatnya
be honest with yourself. There's a word kalau aku lihat untuk kalian yang ngerasa kayak ada beberapa kalau ngomong tuh mungkin agak tercekat gitu, atau ada hal-hal yang nggak ungkapkan gitu. Let's say kayak kamu punya issue from your past gitu, atau sama sosok orang tua, ada hal-hal yang kamu pengen sampaikan gitu. Jadi ada sesuatu yang kependem, lama banget kependemnya gitu, munculin, luapin. Lalu clean your home, clean your space kamu, rumah kamu harus dibersihkan, clearing energi, spending more time di rumah gitu. Ini disarankan seperti itu. Jadi caranya gimana? Saat kamu spending time lebih banyak lagi di rumah, merawat rumahmu sendiri, in your sleep kalau aku lihat ini kayak bakalan attracting, atau energinya tuh kayak bakalan kayak magnet untuk si dia hadir. So, Ace of Cups, giving love. You have love to give love. So, gimana caranya atau bagaimana pertemuannya? Kamu bakalan ngerasa puas. So, kamu ketemu sama dia tuh bukan dalam keadaan I need something nih gitu. Aku butuh sesuatu nih gitu. Enggak. Tapi dalam keadaan yang benar-benar full gitu. Nah, di situ momennya kamu bertemu. So, kita bakalan lihat. Ciri-cirinya dia. I'm hungry but I'm sleepy. Ini adalah tempat tinggalnya. Wow, kegeser. Tempat tinggalnya itu ramai. Ada tamannya. Jadi di perkotaan. Ini lingkungan yang elite. Ada style minimalistic, but very homey. Ngerasa kayak rumah banget. Suaranya serak-serak basah. Pokoknya soalnya kayak raspy gitu. Gimana sih kalau orang kayak bangun tidur suaranya? Hard love. Ini adalah tipe percintaan yang nggak selalu lovey-dovey ya. Nggak selalu yang kayak butterfly and rainbow gitu. Tapi juga ini tipe hubungan yang kayak menantang satu sama lain. Calm voice, suaranya sangat menenangkan. Soft skin, kulitnya sangat halus. Very practical orangnya. Nggak riweh gitu, nggak ribet. Gampang aja. Very simple person. So aku lihat there's something about simplicity tentang orang ini. Walaupun contoh hidupnya keluarga glamor gitu, dia orang yang cara untuk bahagia simple. Jadi kebahagiaan untuk dia tuh sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah gitu. Bahkan contoh nih misalnya orang-orang mungkin berharap aku mau ngedate candlelight dinner gitu. Aku mau pokoknya ngedate tuh harus di restoran yang Michelin star gitu. Dia tuh tipe orang yang kayak aduh aku pengen banget ngedate yang kita jalan kemana yuk gitu. Atau kita cuma kayak nonton gitu. Hal-hal yang mundane, hal-hal yang mediocre aja gitu. Dia sangat suka hal-hal tersebut gitu. Fancy. Dia kalau aku lihat maintenance-nya mahal. Ada sesuatu dengan rambutnya dia, indah sekali rambutnya. Ya, style juga very casual. This person love the beach. So, aku bakalan lihat dari the outcome of the situation. What I need to tell. Ini adalah orang yang kandidat gimana aja sebutnya, sebentar, wait. So kalau di permainan aku biasanya main capsa
Aku biasanya main poker atau causal sama temen aku. Kalau di permainan kartu ini kan si as ini dia adalah as paling powerful lah gitu. So aku lihat powernya besar, dan ini lebih seperti kayak dia itu bisa mengalahkan semua apa ya jatuhnya, semua orang yang pernah hadir dalam hidupmu gitu. Jadi mengalahkan tuh dalam arti kayak yang lain tuh nggak bisa dibandingin sama dia gitu. Yang lain bukan apa-apa gitu ibaratkan. Orang yang juga sangat menjunjung tinggi soal honor, menjunjung tinggi soal nama baik gitu kalau aku lihat. Dan di sini there's a lion di sini. Lion kan raja hutan ya gitu. Aku ngeliatnya dia sangat mampu untuk menguasai dan sangat mampu untuk bisa memahami dirimu. Kadang-kadang kita nih manusia ada muncul si buas gitu. Contoh kita lagi marah nih gitu, lagi ngambek, atau kita para perempuan bisa saat menstruasi mut-mutan nih contohnya, atau laki-laki biasanya juga ada momen dimana kayak kacau balau lah ibaratkan, marah-marah nih ke semuanya gitu. Dia adalah tipe orang yang mampu untuk tahu cara handle kamu gimana gitu, tahu aja instingnya gitu, udah tahu gitu, kayak ibaratkan informasi tentang cara untuk menghadapi dirimu udah ada di dalam dirinya gitu, dan itu datangnya secara natural. So aku ngeliatnya juga tadi aku bilang ini tipe orang yang bucin, clingy, kemanapun kamu pergi dia pengen ngikut, pengen nempel. Jadi aku ngeliatnya dia melihat kamu sebagai sosok kayak idaman dan kayak sosok satu-satunya gitu. Jadi nah itu mungkin caranya dia untuk observasi juga kayak gitu ya. Jadi tahu cara untuk handle kamu gimana. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut bisa post reading, link ada di bawah, nomor di bawah. Dan if you like this video boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye.